dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah limit, dengan submaterinya adalah sifat limit. Kenapa kok kita harus mengerti sifat limit? Karena untuk mengerjakan soal-soal limit kedepannya, kita harus mengerti dulu basic konsep dari setiap sifat-sifatnya. Nanti kita akan pelajari ada 8 sifat limit yang harus dimengerti. Saya akan berikan satu persatu sifatnya dengan satu contoh yang gampang dimengerti. Sifat yang pertama adalah limit X mendekati C dari K. Nanti hasilnya sama dengan K. K itu apa? K adalah konstanta yang artinya hanya sebuah angka. Contohnya, limit X mendekati 5 dari 12. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya ya 12. Itu ya. Kemudian sifat yang kedua, limit X mendekati C untuk X sama dengan C. Saya berikan contoh. Limit X mendekati 1 dari fungsi X. Artinya apa nanti? Artinya angka 1 harus disubstitusikan ke dalam X-nya ini. Nanti X-nya ini harus diganti dengan angka 1. X-nya diganti dengan angka 1. Terbukti kalau ini C hasilnya C, kalau ini 1 juga hasilnya adalah 1. Gitu ya. Sekarang sifat yang ketiga, limit X mendekati C, K kali fungsi Fx. Nanti K-nya dipindah ke depan sini, kemudian dikalikan dengan hasil dari limit X mendekati C fungsi Fx. Contoh, limit X mendekati 2 dari 3X. Kalau seperti ini, nanti angka 3-nya tolong ditaruh di depan menjadi gini, 3 kali dalam kurung limit X mendekati 2 dari fungsi apa? X. Berarti sama dengan berapa? 3 kali, ingat, kalau limit X mendekati 2 dari X, nanti X-nya ini harus disubstitusikan atau diganti angka 2. Berarti ini menjadi berapa? 2. 3 kali 2 berapa? 6. Nah, ini contoh yang ketiga. Sifat yang keempat, sekarang kita belajar sifat perkalian. Limit X mendekati C dari fungsi Fx kali Gx. Artinya apa? Nanti limit X mendekati C Fx sendiri dikalikan dengan hasil dari limit X mendekati C Gx sendiri. Contoh, limit X mendekati min 2 dari X kali 3X. Artinya apa? Kita tuliskan dulu sendiri-sendiri. Limit X mendekati min 2 dari X, kita kerjakan, kemudian kita kalikan dengan limit X mendekati min 2 dari 3X. Hasilnya berapa nih? Ingat, X-nya nanti harus diganti oleh min 2, disubstitusikan. Berarti hasilnya adalah negatif 2 kali. Ingat, kalau ini ada 3, ada konstanta, taruh depan dulu menjadi 3 kali limit X mendekati min 2 dari X, sehingga X-nya ini nanti diganti berapa? Min 2. Hasil akhirnya adalah negatif 2 dikalikan 3 dikalikan negatif 2. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 12. Sifat yang kelima, penjumlahan dan pengurangan. Limit X mendekati C dari Fx plus minus Gx, bisa plus bisa minus. Maka sifatnya adalah limit X mendekati C dari Fx dulu dikerjakan, baru ditambah atau kurang dari hasil limit X mendekati C dari Gx. Contoh, limit X mendekati 3 dari X kurang 5X. Berarti cara pengerjaannya adalah kita kerjakan satu persatu dulu. Limit X mendekati 3 dari X kita kerjakan, kemudian dikurangkan dengan limit X mendekati 3 dari 5X. Ingat, X-nya ini harus diganti dengan 3 disubstitusikan. Berarti dia menjadi 3 dikurangi. Ingat sifat tadi, sifat yang nomor 3 ini, kalau ada konstanta 5-nya pindah ke depan. Berarti menjadi dikurangi 5 kali limit X mendekati 3 dari X. Kemudian kita ganti X-nya menjadi 3. Hasilnya adalah 3 dikurangi 5 kali 3. Berarti 3 dikurangi dengan 15.
Berapa hasilnya? Negatif 12. Baik, kita lanjutkan sekarang sifat limit yang ke-6. Limit x mendekati c dari fungsi fx dipangkatkan n, maka nanti hasilnya adalah kurung limit x mendekati c dari fungsi fx dipangkatkan n. Contoh, misalnya ada limit x mendekati 3 dari x pangkat 3, menerusnya bagaimana? Berarti gini, kita kerjakan dulu dalam kurung limit x mendekati 3, ini ada x, kemudian di luarnya adalah dipangkatkan dengan 3. Ingat, x nya ini harus disubstitusikan 3 atau diganti angka 3. Berarti menjadi berapa nanti? Menjadi 3 pangkat 3. Berapa hasilnya ini? Hasilnya adalah 27. Kemudian sifat yang ke-7, limit x mendekati c akar n dari fungsi fx, maka hasilnya adalah akar n limit x mendekati c dari fungsi fx. Contoh, limit x mendekati 1 dari akar 3 dari 27x. Bagaimana mencarinya? Berarti menjadi limit x mendekati 1 ini ditulis 27x. Ingat, akar 3-nya ada di luar. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti nih, 27-nya maju depan ya. Berarti dia menjadi sama dengan akar 3 dari 27 kali limit x mendekati 1 dari fungsi x. Sekarang kita substitusikan, x-nya diganti angka 1, berarti dia menjadi akar 3 27 kali 1, berarti 27. Akar 3 dari 27 berapa? Sama dengan 3. Sekarang sifat ke-8, limit x mendekati c dari fx dibagi dengan gx, menjadi hasil dari limit x mendekati c fx dibagi dengan hasil dari limit x mendekati c dari gx. Contoh, limit x mendekati 2 dari x pangkat 2 dibagi 5x. Cara menulisnya bagaimana? Berarti kita tuliskan ini menjadi limit x mendekati 2 dari x pangkat 2 dibagi limit x mendekati 2 dari 5x. Sekarang kita cari dengan sifat yang nomor 6, kita gunakan ya. Berarti dia menjadi berapa nih? Limit x mendekati 2 dari x dikurung pangkat kedua dibagi, ini 5 nya terdepan konstanta, berarti kurung 5 kali limit x mendekati 2 dari x. Ingat, sekarang x nya ini dibagi angka 2 menjadi berapa? 2 dipangkatkan 2 dibagi ini 5 kali, ingat x nya diganti angka 2, berarti 5 kali 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 dibagi 10 sama dengan berapa? Sama dengan 2/5. Baik, setelah kita mempelajari 8 sifat limit, sekarang kita coba mengaplikasikannya dalam satu buah soal dengan berbagai gabungan dari sifat limit yang ada. Contoh soalnya adalah tentukan nilai dari limit x mendekati 1 4x pangkat 2 minus x dibagi akar dari 10x minus 1. Caranya bagaimana? Karena bentuk awalnya dia pembagian, maka kita menggunakan sifat pembagian, yaitu limit x mendekati 1 dari 4x pangkat 2 minus x dibagi bawahnya juga limit x mendekati 1 dari akar 10x min 1. Setelah kita menggunakan sifat pembagian, sekarang kita kerjakan yang atas dulu. Yang atas menggunakan sifat gabungan antara pangkat dan perkalian. Berarti serta pengurangan ya. Limit x mendekati 1 4x kuadrat dikurangi limit x mendekati 1 dari x. Kita menggunakan sifat pengurangan dulu, dibagi
akar dari limit X mendekati 1 dari 10X min 1. Sekarang kita coba kerjakan yang ini gabungan antara konstanta dengan pangkat, berarti dia menjadi 4 kali limit X mendekati 1 dari X dipangkatkan 2 dikurangi limit X mendekati 1 dari X dibagi. Nah sekarang ini bentuknya perkalian, ada konstantanya juga, berarti akar 10 kali limit X mendekati 1 dari X nanti baru dikurangi dengan 1. Setelah ketemu seperti ini, sekarang kita substitusikan nih, X-nya nanti diganti 1, ini X-nya diganti dengan 1, berarti hasilnya adalah sama dengan 4 kali 1 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi akar ini 10 dikali, ingat X-nya diganti 1 menjadi 10 kali 1 dikurangi 1. Berarti ini hasilnya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian di bawah 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Akar 9 berapa? 3. Berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1. Demikian pemaparan materi sifat-sifat limit dengan mencari limit menggunakan teknik substitusi atau dimasukkan langsung. Saya berharap pembahasan materi dan contoh soalnya mudah dimengerti sehingga anak-anak memahami konsep sifat limit dengan baik. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe YouTube-nya. Kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga bisa mengerti dan memahami materi sifat limit dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.